Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenita Senia Gobel. Di sini saya akan menjelaskan 2 nomor dari matematika. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemecahan masalah matematika. Baik, soal yang pertama saya mengambil nomor 2 pada paket 1, di mana soalnya suhu di sebuah daerah pada pukul 6.00 adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, pada siang hari suhu naik menjadi 11 derajat Celcius. Menjelang malam suhu turun 8 derajat Celcius. Pada tengah malam suhu turun lagi menjadi 3 derajat Celcius. Nah, berapakah suhu pada daerah tersebut pada tengah malam? Baik, setelah saya membacakan soal, saya akan menyelesaikan bagaimana pengerjaan dari soal yang saya buat. Jadi di soal ini saya akan menjawab menggunakan strategi, yaitu menggunakan operasi penjumlahan representasi kata naik dan pengurangan itu sebagai representasi kata turun pada bilangan tersebut. Karena pada soal ini ada ditanyakan bagaimana suhu awal, bagaimana suhu yang naik pada siang hari, bagaimana suhu turun pada malam hari, lalu turun lagi menjadi 3 derajat pada tengah malam. Setelah saya menjelaskan strategi yang saya gunakan, kita akan membuat bagaimana data yang perlu diketahui di dalam soal ini. Jadi data yang perlu diketahui yang pertama yaitu adalah suhu awal, di mana suhu awalnya itu adalah minus 4 derajat Celcius. Nah, pada selanjutnya data yang kedua ada di siang hari. Di siang hari ini naik 11 derajat Celcius. Lalu pada menjelang malam itu turun 8 derajat. Lalu pada tengah malam turun lagi menjadi 3 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui data yang ada pada soal, sebenarnya kita perlu mengetahui apa sih yang ditanyakan di dalam soal ini. Paling banyak. Jadi yang ditanya pada soal ini suhu daerah berapa? Suhu daerah tersebut pada tengah malam. Nah, setelah saya menjelaskan strategi yang saya gunakan, apa yang perlu diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan di dalam soal, selanjutnya ada penyelesaiannya. Selanjutnya bagaimana penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama
yang kita akan cari ini adalah suhu air. Jadi soalnya itu ada minus 4 derajat pada pagi hari, lalu ditambah karena naik dia akan ditambah 11 derajat, lalu turun karena dia turun kita akan mengurangi yaitu 8 derajat, lalu turun lagi pada tengah malam 3 derajat. Setelah kita mengetahui data-datanya, kita akan karena penjumlahan yang ada pada awal, kita akan menjumlahkan terlebih dahulu. Jadi minus 4 ditambah dengan 11 adalah 7, lalu dikurangi dengan 8, 8-nya itu turun dari atas, lalu dikurangi 3, lalu selanjutnya ada 7 dikurangi 8 yaitu minus 1 derajat, 3-nya turun, jadi minus 1 dikurangi dengan 3, jadi dia minus 4 derajat. Jadi suhu pada daerah tersebut pada tengah malam adalah minus 4 derajat. Baik, saya jelaskan kembali strategi yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan operasi penjumlahan dengan representasi kata naik dan pengurangan representasinya menggunakan kata turun pada bilangan bulat secara runtut dan berdasarkan urutan kronologi dari waktu yang ada. Baik, selanjutnya ada analisis kesalahan siswa SD, di mana kesalahan yang pertama ada kesalahan konseptual, di mana siswa menganggap bahwa tanda negatif pada minus 4 derajat ini tidak ada, artinya menganggap suhu tidak mungkin di bawah 0, sehingga mereka memperlakukan suhu awal ini sebagai bilangan caca biasa atau 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada kesalahan yang prosedural, di mana siswa salah ketika mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif campuran. Misalnya pada langkah terakhir itu yang adalah minus 1 kurang 3. Mereka menjawab minus 2 atau plus 2 karena mereka bingung dengan tanda aturan yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada tindak lanjut pembelajaran, di mana guru menggunakan media gambar garis bilangan secara vertikal menyerupai termometer. Siswa dilatih melakukan pergeseran ke atas untuk suhu yang naik dan pergeseran ke bawah untuk suhu yang turun. Baik, soal yang kedua saya mengambil soal nomor 6 pada paket 3. Nah, di mana soalnya yaitu sebuah akuarium berbentuk balok memiliki panjang 50 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 40 cm. Akuarium tersebut hanya diisi tinggi 3/4 dari tinggi akuarium. Nah, berapakah volume air dalam akuarium ini? Baik, selanjutnya cara pengerjaannya. Nah, cara pengerjaannya yang pertama kita perlu mengetahui apa data yang ada di soal. Jadi yang pertama diketahui yang pertama yaitu ukuran akuarium. Nah, untuk
Yang pertama yaitu diketahui ukuran akuarium, yaitu panjangnya adalah 50 cm dan lebarnya 30 cm, serta tinggi dari wadah itu adalah 40 cm. Nah, data yang kedua ada tinggi isi air. Tinggi isi air itu yaitu 3/4 dari akuarium. Nah, selanjutnya kita mengetahui apa sih yang ditanya di dalam soal ini. Jadi yang ditanya di dalam soal ini, berapa volume air dalam akuarium. Nah, setelah kita mengetahui dan juga mengetahui data yang ada di soal dan juga apa yang ditanya di dalam soal, kita menentukan strategi apa sih yang harus kita gunakan. Jadi strategi yang kita gunakan yaitu adalah strategi yang harus kita gunakan. Sebenarnya kita perlu mengetahui strategi apa yang harus kita gunakan. Jadi strategi yang kita gunakan adalah menghitung ukuran tinggi air yang aktual terlebih dahulu. Lalu kita akan mengalihkan dengan panjang dan lebar serta alas untuk mencari volume zat cair yang ada di dalam balok. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, setelah kita mengetahui data yang ada di dalam soal, apa yang ditanya di dalam soal, dan juga strategi yang perlu kita gunakan, kita akan menyelesaikan soal ini. Jadi, yang pertama itu adalah kita mencari dulu tinggi dari airnya. Nah, tinggi airnya itu yaitu adalah 3/4. Lalu 3/4 ini kita kalikan dengan tinggi dari wadah yaitu 40 cm. Hasilnya yaitu adalah 30 cm. Selanjutnya kita akan mencari volume dari air. Nah, untuk mencari volume air itu, rumusnya yaitu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jadi panjangnya itu ada 50 cm dikali dengan 30 cm, lalu dikalikan dengan tinggi 40 cm. Hasilnya adalah 45.000 cm kubik. Nah, hasil akhirnya jadi volume air dalam akuarium adalah 45.000 cm kubik. Baik, selanjutnya ada analisis kesalahan siswa SD, di mana kesalahan yang pertama adalah kesalahan konseptual, di mana siswa menganggap volume benda cair di dalam wadah selalu sama dengan volume total wadah dari penampungnya. Akibatnya mereka langsung menghitung 50 dikali 30 dikali 40 tanpa mereka melibatkan pecahan bagian air yaitu 3/4. Lalu kesalahan yang selanjutnya ada kesalahan prosedural, di mana siswa
keliru dalam menempatkan pengalit pecahan 3/4 ke dimensi panjang atau lebar, atau salah menghitung jumlah angka 0 di akhir operasi perkalian. Nah, tindak lanjut pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini apa sih? Jadi tindak lanjutnya itu guru melakukan demonstrasi di kelas menggunakan wadah kotak yang bening diisi dengan air berwarna sampai 3/4 dari wadah yang digunakan. Lalu siswa diajak dalam mengukur langsung dan berdiskusi bahwa panjang dan lebar air tidak berubah, namun tinggi airnya saja yang membedakan dari yang lainnya.